Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Awalianti dari kelompok 5 Agroindustri kelas D. Saya di sini akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui tentang taksonomi dari bunga kananga yang mempunyai nama latin Cananga odorata. Bunga kananga dalam bahasa latinnya disebut dengan Cananga odorata. Ada dua kelompok utama kenanga yang dibudidayakan. Yang pertama itu ada kananga atau Porma marcophylla stage, dan yang kedua ada ilang-ilang atau Porma genuina stage. Kenanga biasa merupakan tumbuhan asli di Indonesia dan ilang-ilang merupakan tumbuhan asli dari Filipina. Di Indonesia, bunga kananga salah satunya sering dipakai dalam upacara perkawinan dan menjadi flora identitas Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Ciri morfologi dari bunga kenanga, yang pertama dari ukurannya bisa mencapai 5 meter per tahun dan maksimalnya 12 meter. Yang kedua ada batangnya ini lurus dan mudah patah, tapi ketika sudah tua maka ini akan kuat dan keras. Yang ketiga ada daunnya itu berwarna hijau dan teksturnya bergelombang lalu meruncing di bagian ujung. Yang keempat ada buah. Kenanga juga bisa menghasilkan buah, bentuknya seperti oblong dengan biji bakal berjumlah banyak, sedangkan jika sudah matang maka bijinya berbentuk opal dan dagingnya tebal. Yang kelima ada bunga kenanga. Bunganya ini memiliki 6 kelopak yang berukuran sempit dan warnanya kuning kehijauan, tetapi ada beberapa juga yang berwarna hijau muda dan bentuknya itu seperti bintang laut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renaldi Adam Maulana. Saya dari kelompok 5. Jadi kali ini saya akan menjelaskan taksonomi tumbuhan, dan jenis tumbuhan yang akan saya jelaskan yaitu Elaocarpus genitrus atau lebih dikenal dengan nama pohon genitri. Mari kita simak penjelasannya. Jadi untuk taksonomi Elaocarpus genitrus ini, yang pertama kingdomnya termasuk dalam Plantae, yang kedua divisinya Magnoliophyta, yang ketiga kelasnya Magnoliopsida, yang keempat ordonya Oxalidales, yang kelima familinya Elaocarpus Phaceae, yang keenam genusnya Elaocarpus, dan yang ketujuh spesiesnya Elaocarpus genitrus. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marcella Nurbayati, saya dari kelas Agroindustri B. Kali ini saya akan menjelaskan tanaman pentas. Nama tanaman ini adalah nama panjangnya Pentas lanceolata. Tumbuhan pentas ini biasanya hidup di daratan daerah yang tropis, pada umumnya di daerah Afrika dan Yaman. Nah, tumbuhan ini sendiri pun biasa ditanam di tanaman rumahan. Tanaman ini pun juga kuat terhadap sinar matahari dan perawatannya yang mudah. Biasanya sangat disukai oleh kupu-kupu karena terdapat serbuk sari yang sangat banyak. Nah, kali ini saya akan menjelaskan taksonomi tentang tumbuhan dari Pentas lanceolata. Untuk dari pertama adalah kingdomnya adalah Plantae, subkingdomnya adalah Tracheobionta, superdivisinya adalah Spermatophyta, divisinya adalah Magniophyta, untuk kelasnya adalah Magnoliopsida, untuk subkelasnya Asteridae, untuk ordo Rubiales, familinya Rubiaceae, genusnya Pentas. Untuk spesiesnya ini adalah Pentas lanceolata. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikra Malamsyah dari Prodi Agroindustri B. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi tanaman hias bougainville atau sering disebut dengan bunga kertas. Bougainville atau biasa disebut bunga kertas merupakan tanaman hias populer yang berasal dari Amerika Selatan. Nilai jual pada tanaman ini adalah pada keindahan seludang bunganya yang berwarna cerah dan menarik perhatian karena tumbuh dengan rimbunnya. Bougainville merupakan famili dari Nyctaginaceae dan genus Bougainvillea, dan spesies Bougainville pada video ini adalah Bougainville buthiana.
Bunga ini juga dapat digunakan sebagai hiasan rambut, mengobati bisul, menghilangkan biang keringat, mengobati hepatitis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sri dari Agroindustri B akan menjelaskan tentang tanaman jarak. Nah, ini dia tanamannya, ya guys. Nah, jarak atau Ricinus communis adalah tumbuhan liar setahun. Ini hanya setahun atau annual dan bisa terdapat di hutan, tanah kosong. Nah, ini contohnya di tanah kosong ya guys. Ini milik tetangga. Kemudian bisa juga di daerah pantai. Tetapi ada juga yang dikembangbiakan di dalam perkebunan. Tanaman ini tergolong ke dalam tanaman perdu, memiliki daun tunggal, menjari antara 7 sampai 9, berdiameter 10 sampai 40 cm. Tanaman ini merupakan spesies tanaman dari genus Ricinus atau subtip Ricininae. Jarak memiliki batang berbentuk bulat licin. Nah, batangnya ini bulat licin ya guys, bisa dilihat. Nah, bulat licin. Kemudian berongga. Ini dalamnya itu berongga ya guys. Ini dalamnya berongga, bisa dipatahin aja kalau nggak percaya. Nah, ini berongga banget. Nah, kemudian berbuku-buku jelas dengan tanda bekas tangkai atau daun yang lepas. Nah, ini ya guys. Warna tumbuhan hijau. Ini warnanya hijau, berserambut merah. Nah, kemudian sedangkan daunnya tumbuh berseling, berbentuk bulat dan ujung-ujungnya sedikit runcing. Nah, ujungnya sedikit runcing, semuanya runcing. Biasanya daun jarak berwarna hijau tua pada permukaan atas. Nah, ini pada permukaan atas ya, terdapat hijau muda. Sedangkan di permukaan bawah, hijaunya hijau pekat banget. Buahnya berbentuk bulat. Nah, ini dia buahnya ya. Nah, ini buahnya. Bulat-bulat ya semuanya. Kemudian berbentuk bulat dan berkumpul pada tandan. Tetapi ada juga yang berbentuk sedikit lonjong yang dapat ditemukan pada tumbuhan jarak di daerah Bali. Buahnya berwarna hijau. Nah, ini ya, udah ada yang besar. Ini warna hijau ya buahnya. Kemudian ketika masih muda masih berwarna hijau dan kuning jika sudah masak atau sudah matang. Buah terbagi menjadi 3 ruang, masing-masing ruang berisi 1 biji. Ini dalamnya ada 1 biji ya. Biji berbentuk bulat lonjong, berwarna coklat, kehitaman dan mengandung banyak minyak. Manfaat bagian tanaman jarak yang dapat dimanfaatkan adalah biji, akar, daun, dan minyak dari bijinya.